sejak COVID itu simpanan masih tetap meningkat. Bahkan di era COVID pun sempat masih naik sedikit-sedikit, tetapi laju kenaikannya melambat. Piring satu itu simpanan sampai dengan 100 juta rupiah. Jadi kalau para pembelajar ekonomi misalnya punya rekening kosong tinggal 100.000 ya Anda masuk piring ini. Kalau Anda punya duit 99,99 juta ya masuk kelompok ini. Jadi di kelompok ini adalah kelas sebetulnya, kelas 1 lah. Itu nilainya 1058 triliun ya. Dari total yang 6.767 tadi, 12,07%. Perhatikan bahwa yang memiliki total simpanan dalam satu rekening ya, bukan satu orang. Hati-hati ini kita. Para pembelajar ekonomi ini, biarpun belum kaya kan banyak yang punya ATM kan. Lebih dari satu toh. Ada yang 5 atau 7, entah untuk gaya, entah untuk biar bisa nerima kiriman dari mana-mana kan. Pak, ada punya rekening bank ini? Ada. Ada, dikira ada duitnya. Sebenarnya maksudnya ya kalau sekali mau dikirimi begitu ya. Nilai yang di atas 5 miliar itu jumlahnya terbanyak ya. 4.699 triliun. 4.700 triliun. Itu lebih dari separuh simpanan di bank per September 2024. Yang selama 3 tahun terakhir menghimpun dana paling banyak, pertumbuhannya paling cepat dan akhirnya paling banyak adalah kelompok bank-bank besar. Bank buku 4. Nah, sedangkan yang kelas ke-7, kelas paling tinggi, di atas 5 miliar, batasnya di atas 5 miliar, tapi rata-ratanya adalah 32,78 miliar. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini adalah indikasi ketimpangan kekayaan yang meningkat. Kita kan biasa mendengar ketimpangan menurun, kata pemerintah selama era Jokowi, dengan memakai contoh angka indeks Gini rasio. Gini rasio yang dikeluarkan oleh BPS itu, basis datanya adalah membandingkan pengeluaran tiap penduduk. Sebetulnya juga bisa dilakukan analisis terhadap untuk khusus petani adalah kekayaan dalam konteks kepemilikan lahan. Banyak, karena itu kalau mau bicara ketimpangan ekonomi suatu masyarakat, suatu negara, ya kalau cuma pakai Gini rasio mah itu ya keterlaluan lah biasanya, harus dicampur. Apakah ini baik atau tidak? Itu merupakan diskusi kita selanjutnya. Tapi itu faktanya, ekonomi Indonesia berdasarkan simpanan di bank. Itu maka perilaku para pemilik duit yang besar jelas-jelas akan lebih mendrive mempengaruhi kebijakan bank dibandingkan mayoritas atau kebanyakan rakyat. Sebagaimana umum kita ketahui, bank itu menerima simpanan dan menyalurkan kredit. Nah, dalam hal simpanan, itu ada lembaga yang berkewajiban mengumumkan tiap bulan tentang jumlah simpanan yang ada di bank umum. Pengertiannya adalah bank itu terbagi dua ya, bank umum dan BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat. Jadi, bank umum berarti tidak mencakup BPR. Lembaga tadi adalah lembaga penjamin simpanan. Nah, lembaga penjamin simpanan diperintahkan oleh undang-undang untuk menjamin simpanan-simpanan yang memenuhi syarat. Lalu dia juga punya kewajiban mepublikasi jumlah simpanan di bank umum dan BPR. Selain jumlahnya, LPS ini menyajikan pula komposisi atas dasar beberapa klasifikasi. Tentu tidak boleh LPS menyampaikan data rinci ya, si A, si B duitnya berapa, itu nggak boleh, ada undang-undang kerahasiaan bank. Tetapi misal dia menyebut ada jumlah duit di bank yang berasal dari simpanan masyarakat 8.500 triliun misalnya, itu dibagi dia berdasarkan rupiah dan valuta asing. Rupiahnya berapa, valuta asingnya berapa. Bank apa sajanya itu yang diumumkan luas adalah misal ada bank swasta, ada bank asing, ada bank campuran, ada bank BUMN, nah, seperti itu. Nah, yang paling menarik adalah dia mengelompokkan semua simpanan itu ke dalam 7 kelompok berdasarkan nilai, disebut tiring ya, tiring nominal. Ini contoh LPS, lembaga penjamin simpanan tersebut, di lamannya menginformasikan sumber datanya dari simpanan itu apa. Sumber datanya adalah dari laporan Bank Umum terintegrasi yang disampaikan oleh Bank Umum kepada Bank Indonesia. Sumbernya itu. Lalu ini adalah salah satu contoh publikasinya, covernya ya. Dahulu LPS ini menyajikan berupa dokumen ya, kayak kalau kita biasa di kanal ini bicara tentang berita resmi statistik gitu kan, ada rilisnya BPS terdiri dari beberapa belas halaman tentang topik macam-macam. Nah, semacam itu LPS mengeluarkan juga yang disebut distribusi simpanan bank umum ya. Sayangnya model seperti itu berarti ada cetaknya, ada soft copy-nya. Itu tidak lagi dilakukan oleh LPS terakhir bulan April 2024. Maksudnya data April, dia umumkan biasanya itu 1,5 bulan kemudian.
bagaimanapun sampai data terkini yang dikeluarkan oleh LPS itu adalah data per September 2024, akhir September. Kita lihat di datanya itu jumlah simpanan di bank umum itu ada 8.767 triliun. Para pembelajar ekonomi bayangkan dulu ya, jadi duit ini, ada duit di bank 8.767 triliun dalam bentuk simpanan. 99%-nya berarti berapa itu, sekitar 8.500-annya itu adalah duit masyarakat, dana pihak ketiga. Disebut masyarakat itu ya bisa perusahaan, bisa individu, bisa juga pemerintah. Ya, pemerintah juga dianggap masyarakat dalam konteks simpanan di bank. Nah, antar bank itu kecil. Karena ada data tiap bulan, ya bisa dibuat grafiknya tiap bulannya. Cuma Anda tidak akan bisa menemukan grafik ini kalau nggak ngolah sendiri ya. Dari sana kita olah saja sampai September 8767. Data yang kita bisa tarik 3 tahun biar sama mulai dari September 2020. Berarti 6.721 triliun itu. Maka dengan begitu kita bisa mengatakan selama 3 tahun itu tumbuh 30,44%. Dari September 2020 sampai September 2024. Oh, bukan 3 tahun ya, 4 tahun, saya salah ini. 4 tahun. 4 tahun tumbuh 30,44%. Nah, kalau yang gambar orange ini adalah pertumbuhan bulan, dari bulan ke bulan. Ya, bulan itu bisa turun. Tetapi kalau dilihat gambar ini, kita ngelihat nih, tidak sering melompat ya, kecuali bulan-bulan tertentu. Bahkan kalau kita ini nyambung selama 10 tahun terakhir, maka 3 tahun terakhir ini laju pertumbuhan simpanan di bank umum itu per bulan cenderung turun, cenderung lebih rendah. Nah, makanya tadi selama 4 tahun hanya tumbuh 30,44% ya. Kalau dulu 4 tahun itu bisa 100%, bisa 2 kali lipat. Tentu LPS tidak melakukan analisis ya, kita yang pembelajar ekonomi, dia tidak berkewajiban di sajian ini tidak disampaikan analisisnya. Kita bisa menganalisis. Berarti ini ada salah satu indikasi simpanan masyarakat di bank tiap bulan cenderung bertambah. Lihat gambarnya, cenderung menaikkan. Meskipun ada bulan-bulan yang turun, cenderung naik, berarti bertambah simpanan. Tetapi laju tambahannya itu melambat, melandai. Pembicaraan hari-hari itu kan, kata-kata turun itu artinya adalah lebih kecil. Kalau di pembicaraan ekonomi belum tentu yang dimaksud turun itu bisa laju kenaikannya yang turun. Nah, naik tapi turun. Ya, seperti pertumbuhan ekonomi itu hampir selalu tumbuh kan. Tapi ketika tumbuhnya misalnya 5,01 dengan 5,3 itu turun. Padahal ya bertambah, cuma laju tambahannya yang turun. Nah, ini indikasi pertama dari data LPS terkini ya, bahwa selama 4 tahun terakhir sejak COVID itu simpanan masih tetap meningkat, bahkan di era COVID pun sempat masih naik sedikit-sedikit, tetapi laju kenaikannya melambat. Itu dari sisi total nilai simpanan di bank umum ya. Orang kan nyimpen berbagai jenis tuh, ada tabungan, ada deposito, ada giro. Deposito juga terdiri dari 2-3 macam ya, tapi kita anggap 3 dulu nih. Tadi informasi LPS adalah tentang total nilainya. Kali ini tentang jumlah rekeningnya. Kan satu orang bisa punya tuh, bisa 3, 5. Kadang kita satu bank saja boleh punya 2 rekening kan. Tidak harus 1 kan. Ada pertumbuhan jumlah rekening. Ini salah saya nih, 4 tahun nih jadinya. Jumlah rekening tumbuh lebih cepat dibandingkan nilainya. Ini menarik ya. Jadi tadi kan rata-rata pertumbuhan tiap bulan nominal ada, nah rata-rata tambahan rekening ada. Ini selama 4 tahun naiknya 76,79%. Ini analisisnya bisa macam-macam, nanti bisa kita selidiki mengapa demikian. Tapi kita kunci dulu bahwa laju pertumbuhan jumlah rekening itu lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan nominal simpanan. LPS juga menyajikan tadi simpanan tadi kan pihak ketiga, masyarakat maupun dari bank lain ke bank, tapi terutama sekali pihak ketiga. Itu oleh LPS disajikan dengan berdasar beberapa ya klasifikasi. Ada yang berdasarkan tipe atau jenis. Kalau bahasa Inggrisnya ada deposit on call, ada time deposit, ada demand deposit, ada certificate of time deposit, ada saving account, ada deposit, ada deposit on call, ada tabungan, ada giro gitu-gitu. Ada 5 macam. Nah, kalau dilihat dari gambar itu, secara nominal, yang terbanyak itu tetap tabungan. Mencapai kurang lebih 36,4% dari 8.767 tadi, bentuknya tabungan. Yang nomor 2, terbalik saya, yang tabungan justru kalah dengan yang deposito. Jadi deposito 36,4%, yang tabungan 31,6%. Dan informasi lainnya. Itu satu cara dia melihat. Klasifikasi lain disampaikan juga oleh LPS berdasarkan kepemilikan bank. Maksudnya itu ditaruh di bank mana.
Ada yang bank asing, ada yang bank swasta, ada yang bank campuran, ada yang bank pemerintah, ada yang BPD, Bank Pembangunan Daerah, 5 macam. Yang terbanyak adalah yang di bank pemerintah, mencapai 43,5% dan rinciannya. Nah, itu satu klasifikasi. Klasifikasi lain adalah LPS itu menyampaikan atas dasar nominal. Jadi dia bagi 7 kelompok tuh. Ada yang kelompok simpanan sampai dengan 100 juta, ada kelompok yang 100 sampai 200, kelompok kedua, ada yang kelompok 200 sampai 500, kelompok ketiga, dan seterusnya. Kelompok teratas, kelompok 7, lebih dari 5 miliar. Satu rekening ya, satu rekening ini bukan satu orang. Nanti kita akan dalami lebih lanjut. Ini untuk kita tahu dulu bahwa LPS ini membagi dengan macam-macam seperti ini. Ada juga pembagian dia atas dasar yang dijamin dengan tidak dijamin. Jadi tidak seluruh duit di bank itu dijamin. Yang dijamin hanya yang sampai 2 miliar dan memenuhi syarat. Itu ada informasinya, jadi ada yang tidak dijamin juga. Lalu ada informasi tentang di bank yang beroperasi atas bisnis apa, jenis usahanya. Kan ada yang syariah, ada yang konvensional. Kita lihat itu yang syariah sudah mencapai 7,9%. Jadi orang menaruh simpanan di bank dalam bentuk bank syariah. Lalu ada juga yang atas dasar masyarakat dan simpanan antar bank cuma 0,9%. Jadi mayoritas adalah dana masyarakat. Lalu berdasarkan denominasi. Jadi orang naruh itu kan nyimpan di bank itu ada denominasinya. Ada yang rupiah, ada yang valuta asing. Valuta asing terbanyak adalah dolar. Itu 85% itu adalah rupiah. Nah, lalu ada informasi juga dengan kelompok bank. Jadi bank ini menurut peraturan dari Bank Indonesia dan OJK itu ada 4 kelompok bank atas dasar modalnya. Bank buku 4 itu ya bank dengan modal besar lah. Jadi ternyata masyarakat tuh umumnya naruh di bank terbesar ya, Bank buku 4. Bank buku 4 itu kalau bank pemerintah ya BRI, Mandiri, kemudian BNI, kalau swastanya ya BCA, Niaga, itu bank buku 4. Nah, ada bank buku 3, bank buku 2, bank buku 1. Memang ini makin ke sini bank jumlahnya diusahakan oleh otoritas untuk makin sedikit. Nah, informasi ini tiap bulan ada. Mungkin kita sebagai pembelajar ekonomi nanti akan bisa menganalisis masing-masing. Bisa dibaca ya, kalau sudah beberapa tahun kita bisa melihat kecenderungan. Tetapi untuk kali ini kita nanti akan banyak konsentrasi di soal tiering saja. Di soal berdasarkan nominal. Sebelum itu, sekedar informasi saja tanpa kita bahas. Ini tadi kan atas dasar nominal. September 2024. Porsi dari masing-masing kategori itu, ya misalnya berdasarkan jenisnya, deposito berapa, tabungan berapa, giro berapa, berdasarkan mata uangnya, rupiah berapa, konvensional berapa, ada porsi masing-masing persentasinya dari 6.767 triliun ya tadi. Nah, berdasarkan jumlah rekening lain lagi. Rekeningnya itu ada jumlahnya berapa ya, kalau tidak salah 590 juta rekening mungkin. Itu dibagi lagi. Nah, itu menarik ya. Kalau dari sisi rekening terbanyak, mayoritas rekening itu tabungan. Misal, yang bukan tabungan, yang giro CS itu kecil sebetulnya, tapi nilainya besar. Tiring ini tadi 7 kelompok berdasarkan nominal, nilainya berapa, jumlah rekeningnya berapa. Itu kan menarik untuk dianalisis. Kalau kita kaitkan dengan waktu, setahun, 2 tahun, apalagi kalau kita tarik 10 tahun, kita bisa melihat kecenderungan pengelompokan di masyarakat atas dasar simpanan, dan bisa ditarik jauh. Tentu bukan tugas LPS, tugas kita pembelajar ekonomi yang menafsirkannya. Dari situ kan kita juga bisa belajar tentang ketimpangan ekonomi misalnya situ, dan ini kali ini saya ingin menekankan aspek itu. Nah, jadi kita dari cara LPS menyajikan simpanan dengan berbagai kategorinya, yang itu kewajiban dia menyampaikan, yang semuanya itu penting untuk kita analisis untuk keperluan masing-masing jenis analisis. Tiring 1 itu simpanan sampai dengan 100 juta rupiah. Jadi kalau para pembelajar ekonomi misalnya punya rekening kosong tinggal 100.000 ya Anda masuk tiring ini. Kalau Anda punya duit 99,99 juta, ya masuk kelompok ini. Jadi di kelompok ini adalah kelas sebetulnya, kelas 1 lah. Ini per September 2024 ya, terkini datanya. Yang kelompok di bawah sampai dengan 100 juta. Jadi mau 1 rupiah, mau 0 rupiah, tapi rekeningnya belum mati, mau 100 juta persis dan rekeningnya masih hidup, itu nilainya 1.058 triliun ya. Dari total yang 6.767 tadi, 12,07%. Lalu kelompok 2, 100 juta, lebih dari 100 juta ya, karena yang kelompok tadi sampai dengan 100 juta rupiah, lebih dari 100 juta sampai dengan 200 juta. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga 200 juta sampai dengan 500 juta. Yang kelompok 2 5%, kelompok 3 8,22%.
Nah, kelompok 4 lebih dari 500 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Itu 6,98% dan seterusnya. Nah, kalau kita baca-baca di artikel atau dulu berita TV, dulu pernah rame ya beberapa tahun yang lalu, yang suka disebut sebagai nasabah premium yang dilayani secara khusus, jadi tidak bisa didatangi ke rumahnya untuk setoran atau pengambilan. Itu kan dahulu suka disebut yang di atas 500 juta rupiah. Tapi saya kira saat ini cenderungnya ke angka 1 miliar ya. Jadi kalau Anda punya simpanan 1 miliar, banyak bank yang bersedia memberikan layanan khusus. Jadi tidak usah, saya mau ngambil duit gitu, diantar itu biasanya ada layanannya, tergantung kebijakan masing-masing bank. Itu kalau kita lihat, menariknya adalah dari data ini, angka nominalnya, ini saya presentasikan dari totalnya, ini dari saya membuat, kalau ini gambar, tapi berdasarkan data LPS, kalau ini saya potong dari gambar LPS sendiri. Nah, sama ini angkanya, tapi ini pembulatan. Perhatikan bahwa yang memiliki total simpanan dalam satu rekening ya, bukan satu orang. Hati-hati ini kita, para pembelajar ekonomi ini, biarpun belum kaya kan banyak yang punya ATM, kan? Lebih dari satu toh. Ada yang 5 atau 7, entah untuk gaya, entah untuk biar bisa nerima kiriman dari mana-mana kan. Pak, ada punya rekening bank ini? Ada dikira ada duitnya. Sebenarnya maksudnya ya kalau sekali mau dikirimi begitu ya. Orang kaya juga sama aja. Yang miskin kaya nggak ada batasan. Bank asal memenuhi syarat boleh buka rekening. Apalagi tabungan kan. Nilai yang di atas 5 miliar itu jumlahnya terbanyak ya, 4.699 triliun, 4.700 triliun. Itu lebih dari separuh simpanan di bank per September 2024. Nah, data ini begitu saja, tapi nanti akan menarik kita hubungkan jumlah rekeningnya berapa di slide berikut. Tapi ini kita bayangkan dulu, ada hampir 550 juta rekening, ya toh, dikelompokkan menjadi 7 kelompok berdasarkan nilainya. Nah, yang di atas 5 miliar inilah yang paling besar ya, ini distribusinya. Kita bisa juga kalau kaitkan analisis kita dengan ketimpangan ekonomi, ya kan boleh dong. Ya, nasabah premium itu umumnya ditafsirkan saat ini yang memiliki rekening lebih dari 1 miliar. Kita kan bisa ambil tuh, lebih dari 1 miliar berarti 3 kelompok teratas ya. Jumlahnya kalau dijumlahkan itu 67,66%, 5.932 triliun. 67,66%. Atas dasar itu dan detailnya disimpan di bank mana, bentuknya apa, rupiah atau valuta asing dan seterusnya. LPS itu menyajikan data bagus ini, data ini sayangnya tidak user friendly sekarang ya. Anda harus berusaha keras untuk mendownload ini. Nanti silakan dicoba. Dahulu sudah dijadikan satu dokumen, kita tinggal baca. Tapi baiklah, ini intinya klasifikasinya tadi yang tadi kita buat gambar-gambar bulat tadi, bentuknya tabel. Ada informasi tentang terkininya. Terkininya berarti September 2024 nominalnya ya. Lalu 1 bulan terakhir dia tumbuh berapa? 3 bulan terakhir tumbuh berapa? 6 bulan terakhir tumbuh berapa? ETD itu tahun berjalan. Berarti September berarti 9 bulan kan? Dari 1 Januari. Dan 1 tahun terakhir dan 3 tahun terakhir. Nah, ini potongan dari grafik tadi ya. 8.767. Itu kan 100% otomatis toh. Dibandingkan bulan lalu naik 0,8%. Dibandingkan 3 bulan yang lalu turun min 0,1% dan seterusnya. Kalau kita lihat 3 tahun, dia naik 21,4%. 3 tahun ya. Lalu ada deposit on call, deposito, giro, sertifikat deposito. Nah, yang kepotong ini tabungan. Simpanan pihak ketiga masyarakat ya dengan bank lain. Tadi kan 99%-nya itu memang dana pihak ketiga. Antar bank cuma 0,9%. Lalu syariah dengan konvensional, ini terkininya, kalau selama 3 tahun, memang syariah tumbuh sedikit lebih cepat daripada konvensional. Ini yang mau kita bahas agak lebih panjang ya, berdasarkan tiering nominal. Selama 3 tahun, ya naik semua naik. Tapi perhatikan, yang lebih dari 5 miliar, itu naiknya paling pesat. Jadi memang kenaikan rekening bernominal lebih dari 5 miliar, lebih pesat daripada yang lain. Catatan pentingnya. Kemudian terkait dengan kepemilikan di bank, jadi selama 3 tahun terakhir, pertumbuhan simpanan di bank pemerintah, bank BUMN, itu lebih tinggi daripada kelompok lain. Ini informasi yang penting juga, bahwa memang makin hari makin dominan ya, bank pemerintah. Ternyata memang kecenderungan untuk meningkatkan tabungan falas itu terjadi. Jadi laju kenaikan tabungan dalam berupa valuta asing itu lebih tinggi daripada yang rupiah. Tadi nominalnya, ini sekarang adalah rinciannya. Dari sisi jumlah rekening yang terbanyak adalah tabungan, 98,1%. Terbanyak kepemilikan bank pemerintah itu 56,8%.
kelompok tiring yang paling banyak rekeningnya itu yang di bawah 100 juta ya. Di bawah sampai dengan 100 juta itu jumlah rekeningnya paling banyak. Nilainya tidak paling banyak. Ini juga yang paling banyak tumbuh adalah kelompok bank besar. Jadi dari sini kita punya analisis sederhana ini kan, yang selama 3 tahun terakhir menghimpun dana paling banyak, pertumbuhannya paling cepat dan akhirnya paling banyak adalah kelompok bank-bank besar. Bank buku 4 ya. Kemudian di antara mereka secara jenis bank itu adalah bank BUMN yang paling besar, baik rekening maupun nilainya. Sampailah kita kepada cara menyatukan data tadi. Jadi data tiring nominal dengan data tiring rekening. Nah, saya ambilkan saja data dari Oktober 2014 saat Pak Jokowi dilantik sampai dengan sekarang. Data ini tidak terlihat di sini, sebenarnya ini datanya sampai September ya. Jadi persis hampir kurang sebulan dari 10 tahun ya. Apa yang terjadi? Tabungan atau rekening ya tepatnya, tidak hanya tabungan, bisa deposito, tapi mayoritasnya tabungan kalau yang di bawah 100 juta. Yang satu rekeningnya sampai dengan 100 juta. Saya ulangi ya, sampai dengan 100 juta itu mau 1 rupiah ataupun 100 juta. Semua masuk kelompok ini. Itu nilainya dari 590 triliun di Oktober 2014 menjadi 1058 triliun di September 2029. Jadi naik nggak sampai 2 kali lipat ya, kurang dari 2 kali lipat. Nah, sedangkan yang rekening isinya 5 miliar itu naik pesat dari 1.823 triliun ya menjadi 4.643 triliun. Ini khusus simpanan masyarakat ya, tidak termasuk antar bank. Nah, kalau digambar kan kelihatan itu bahwa nilai yang orange itu naik, ya yang biru juga naik, tapi jaraknya melebar. Rekening yang 100 juta sampai dengan 100 juta, 586,30 juta rekening. Oh, jadi sekaligus meralat tadi saya bilang jumlah total rekening sekitar 550 tadi ya juta, ternyata rekeningnya hampir mencapai kira-kira 590 juta. Di antaranya 586 juta itu dengan total nilai 1.058 triliun adalah yang nilainya sampai dengan 100 juta. Sedangkan yang di atas 5 miliar itu hanya 141.619 rekening. Jadi ini hanya 141.619 rekening di atas 5 miliar, nilainya 4.642 triliun. Sementara yang ini milik dari 586,30 juta rekening. Ya, sudah bisa kebayang ya. Kalau di rata-rata yang di bawah sampai dengan 100 juta tadi, 580 juta rekening, nilainya sekitar 1.068 triliun. Dibagi aja. Maka rata-rata isi rekeningnya per September 2008 adalah 1,8 juta rupiah. Jadi rata-rata rekening yang kelas 1 ini adalah 1,8 juta rupiah. Meskipun kelasnya sampai dengan 100 juta rupiah. Nah, sedangkan yang kelas ke-7, kelas paling tinggi, yang di atas 5 miliar, batasnya di atas 5 miliar, tapi rata-ratanya adalah 32,78 miliar. Jadi yang orang ini satuannya miliar, yang ini satuannya juta ya, jangan salah. Tampak yang orange adalah meningkat, yang biru adalah menyedikit. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini adalah indikasi ketimpangan kekayaan yang meningkat. Kita kan biasa mendengar ketimpangan menurun, kata pemerintah selama era Jokowi, dengan memakai contoh angka indeks Gini rasio. Gini rasio yang dikeluarkan oleh BPS itu, basis datanya adalah membandingkan pengeluaran tiap penduduk. Misalnya 0,378. Setiap berkurang angka Gininya dianggap ketimpangan membaik. Dari situ ada perbaikan sedikit selama era Jokowi. Itu namanya ketimpangan pengeluaran penduduk. Masuk akal nggak? Kalau pengeluaran itu buat yang berpendapatan rendah, informasi yang diberikan ketika dia disurvei itu cenderung lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Ya, antara lain karena dia mungkin dapat sedekah atau apa yang tidak berupa duit kan, dia dapat makan saja, itu namanya konsumsi dia. Sementara orang yang kaya itu cenderung datanya itu yang tersampaikan, bukan dia mau bohong, itu lebih rendah dari yang sebenarnya, karena nggak mungkin dia cerita seluruh jenis pengeluarannya. Maka indeks Gini itu berdasarkan basis pengeluaran sedikit ada bias terhadap yang atas dan yang bawah. Tapi itu tetap bisa dipakai. Makanya kalau seorang ekonom menganalisis sebuah masyarakat tentang ketimpangan ekonomi, nggak puas dengan angka indeks Gini pengeluaran saja. Harus ada data-data lain. Salah satunya ini. Jadi ini namanya adalah ketimpangan kekayaan. Yang tadi pengeluaran, kekayaan kan aset. Satu jenis kekayaan, namanya kekayaan finansial.
Sebetulnya juga bisa dilakukan analisis terhadap untuk khusus petani adalah kekayaan dalam konteks kepemilikan lahan. Banyak. Karena itu kalau mau bicara ketimpangan ekonomi suatu masyarakat, suatu negara, ya kalau cuma pakai Gini rasio mah itu ya keterlaluan lah biasanya, harus dicampur. Nah ini kita tambahkan saja lah untuk tanpa membatalkan angka Gini rasio, ini kita tambahkan informasi bahwa berdasarkan simpanan di bank, ketimpangan secara nyata meningkat. Nah, ini sebenarnya perlu diketahui oleh pembelajar ekonomi. Tidak hanya ini, tadi data LPS tadi banyak variasinya. Nanti mudah-mudahan di siaran-siaran berikut kita akan ulas berbagai data tadi. Misalkan ini 7 kelompok. 7 kelompok ini kan yang atas dengan bawah saja kita lihat. Sebenarnya kita menarik nanti menganalisis yang misalnya kelompok ketiga dan keempat, kelas 200 sampai 500 dengan 500 sampai 1 miliar. Itu kan kelompok tengah. Bagaimana pertumbuhan mereka? Bisa nggak dikaitkan dengan kelas menengah yang turun? Misal, contoh. Begitu juga dengan tadi, simpanan itu ada yang valuta asing, ada yang rupiah. Kalau ditarik 10 tahun, ternyata peningkatan yang cepat adalah 3 tahun terakhir, bisa saja itu merupakan salah satu indikasi orang untuk berjaga-jaga terhadap pelemahan nilai rupiah, termasuk juga unsur dia untuk investasi atau spekulasi kan. Begitu juga data terkait dengan banyak orang nabung atau menyimpan di bank. Buku 4 itu berarti bank-bank besar. Dengan buku 1 bagaimana? Terlepas dari memang ada orientasi mulai menyedikitkan bank, tapi itu berarti kan juga risiko di buku 1, 2, 3 kan 1, 2 terutama meningkat. Misal, jadi analisisnya banyak ya. Jadi dari informasi LPS terkini, data September 2024 yang disajikan dalam 1-2 minggu yang lalu, itu jumlah simpanan di bank umum masih meningkat, mencapai 6.767 triliun. Namun lajunya melambat selama 3 tahun terakhir, melambat dibandingkan tahun-tahun yang lampau. Jenis terbanyak dari simpanan itu adalah tabungan. Sedangkan secara nilai nominal yang terbanyak adalah deposito. Lalu simpanan terbanyak ada di bank pemerintah. Secara jumlah rekening yang terbanyak adalah kelompok tiring terbawah, yang sampai dengan 100 juta rupiah. Secara nominal yang terbanyak adalah kelompok tiring teratas, kelompok 7, yang lebih dari 5 miliar rupiah. Nah, selama era Jokowi Oktober 2014 sampai September 2024, rata-rata nilai kelompok tiring terbawah turun ya dari 3 jutaan menjadi 1,8 juta. Sedangkan kelompok tiring teratas meningkat. Saya perlu ingatkan juga di sini nanti dengan informasi lain bisa kita tambahkan. Misalnya kenapa jumlah rekening yang kelompok 100 juta ke bawah itu bertambah. Bisa jadi adalah sebab syarat-syarat untuk menerima bansos misalnya harus buat rekening. Syarat untuk menerima KUR itu harus rekening baru meskipun sudah punya rekening bank itu dan lain sebagainya. Ini kembangannya banyak. Kita sudah bisa menangkap ini belum disimpulkan secara akademis ya, tapi boleh dong kita melakukan dugaan awal akademis, hipotesa, nanti kita selidiki bahwa dinamika simpanan perbankan lebih ditentukan oleh kelompok atas. Jadi kalau ada upaya memboikot bank dari kelompok bawah, kita antri semua di depan ATM, itu dampaknya masih kecil dibandingkan 141 ribuan rekening. Kalau satu orang punya 10, rekening itu tidak harus orang ya, bisa perusahaan. Tapi kan orangnya berkait. Orang itu pasti yang orang kaya lah yang punya perusahaan-perusahaan besar kan. Nah itu ya mungkin hanya sekitar 14.000 pihak itu kalau masing-masing 10. Yang totalnya tadi mencapai 53% dari total simpanan. Maka kasak kusuk mereka, opini mereka, cara pandang mereka terhadap kondisi ekonomi dan khususnya perbankan kelihatannya jauh lebih mempengaruhi dibandingkan tabungan 1 juta, 2 juta yang dari jutaan manusia Indonesia. Apakah ini baik atau tidak? Itu merupakan diskusi kita selanjutnya. Tapi itu faktanya, ekonomi Indonesia berdasarkan simpanan di bank. Itu maka perilaku para pemilik duit yang besar jelas-jelas akan lebih mendrive mempengaruhi kebijakan bank dibandingkan mayoritas atau kebanyakan rakyat.